Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Kita bertemu lagi di mata kuliah multimedia, teori dan praktikum ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang image atau gambar. Terkhusus kepada praktikumnya ya. Jadi kalau teori tentang gambar kan sudah saya jelaskan sebelum UTS. Sekarang kita bahas tentang image editing ya, atau ngedit gambar. Kemampuan multimedia mengedit gambar sebenarnya ini kemampuan yang penting. Tetapi mungkin karena kita bidangnya multimedia bukan desain grafis, maka kemampuan mengedit gambar ini bisa jadi tingkatannya itu tidak setinggi desain grafis. Yang penting kita bisa ngedit gambar. Software yang kita pakai saya bebaskan saja ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan software apa saja. Contoh nih, misalnya kalau kita mau ngedit gambar, kita pakai apa sih biasanya? Kita misalnya pakai Adobe Photoshop misalnya. Lalu juga kita bisa menggunakan Adobe Illustrator. Lalu kita juga bisa menggunakan Corel Draw dan lain-lain. Nah, sedangkan di sini saya akan perkenalkan software yang sifatnya gratis. Yang pertama adalah Photoscape. Ya, jadi ini software Photoscape ini adalah software yang gratis. Bisa kita gunakan untuk apa? Bisa kita gunakan untuk view, melihat gambar. Ya, lalu editor, lalu batch editor. Batch editor ini ngedit tapi untuk satu folder sekaligus gitu ya. Memberikan halaman, mengkombinasikan animasi dan segala macam. Sebenarnya ada software gratis ya. Contohnya mungkin teman-teman nggak tahu ya. Contohnya ya ini tadi. Photoscape. Nah, di sini kita kalau kita mau ngedit ya, di sini kita bisa pakai editor atau batch editor. Kita juga sebenarnya bisa menggunakan yang lain ya, seperti Combine ya, Animate GIF dan seterusnya. Kita pakai yang simpel saja, misalnya editor seperti ini. Ya. Lalu di sini tampilannya akan mirip seperti Windows Explorer ya. Mirip seperti Windows Explorer di mana kita bisa melihat ada folder dan file. Nah, file ini berhubungan dengan gambar saja. Nah, singkat cerita, misalnya kita mau ngedit gambar. Kita edit gambar seperti ini ya. Kita pilih gambar yang mau kita edit. Lalu di sini ada beberapa wizard ya. Wizard itu artinya adalah kemampuan yang tinggal kita langsung pakai saja tanpa harus disetting secara manual banget begitu ya. Contohnya ini misalnya. Di sini ada frame ya, kita misalnya mau menambahkan frame itu semacam figura lah ya. Figura gitu ya. Kita lihat misalnya kita bisa memilih antik frame 01, 02, 03 dan seterusnya. Lalu di sini juga kita bisa memberikan menambahkan properti round. Ya, ini untuk pinggirnya ya. Oke. Lalu juga di sini ada margin, frame line dan seterusnya. Oke, lalu di sini juga ada yang namanya filter ya. Filter dari pewarnaan. Coba kita klik misalnya. Nah, ini ya. Sepia, Bandicoot, Grayscale hitam putih. Ya, kalau grayscale itu sebenarnya lebih halus ya ketimbang yang black and white. Oke, kita back dulu aja. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita memilih seperti ini. Ya, kita bisa mengurangi kualitas gambarnya. Ya, misalnya saya pindah ke sini. Ya, ini kelihatan ya, gambarnya jadi kecil. Ukuran filenya juga jadi lebih kecil. Nah, lalu misalnya ini bright color, kita bisa pilih. Ya, seperti ini. Misalnya warnanya jadi sedikit lebih gelap. Oke, atau juga kita bisa memilih auto level. Ada auto level dan ada auto kontras. Bagaimana di sini efeknya ya emang harus dicoba satu-satu ya. Ya, tadi saya sudah menggunakan bright color ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Lalu ini ada ketajaman warna ya, sharpen. Nah, biasanya kalau ke terakhir itu kelihatan banget ya. Ini bedanya. Ya, ini sebelum dikasih
sharpen. Oke. Lalu ada film effect, cinema, cross process, Velvia, Provia, Portra, dan terakhir Agfa. Oke, lalu filter. Ya, filter di sini ada linear gradient gitu ya, lens flame dan seterusnya, blur. Nah, ini cara ngetesnya ya harus dicoba satu-satu. Ini contoh aja, misalnya saya kasih efek blur ya seperti ini. Oke. Lalu ada juga bloom. Nah, kalau bloom itu bloom sama blur emang agak mirip ya. Kalau bloom itu artinya gambarnya itu seolah-olah jadi ada kena efek semacam cahaya gitu. Ya, biasanya orang yang main game pasti tahu lah bedanya blur sama bloom. Oke, seperti itu. Lalu ada juga backlight. Ya, kita memang tidak perlu untuk menggunakan semuanya. Yang jelas di sini saya mau ngasih tahu bahwa di software Photoscape kita bisa menggunakan wizard yang ada. Ya, jangankan Anda, saya sendiri juga masih sering menggunakan software yang seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan objek, kita bisa menambahkan foto, bisa menambahkan icon, ya. Misalnya saya mau menambahkan di sini icon nah, misalnya saya mau menambahkan icon yang ini, kartun 060. Oke. Ya. Lalu kita juga bisa menambahkan speech balloon, teks, lalu rich edit, dan juga simbol. Ya, tidak perlu semuanya dipakai ya. Di sini saya contohkan saja, saya menggunakan ini misalnya. Oke, di sini ada simbolnya. Bisa kita pilih juga. Saya pakai yang tadi saja, ini hand 3. Oh, mohon maaf. Nah, di sini kalau ada kesalahan kita bisa tinggal diklik kanan pilih edit property saja. Ya. Di sini memang tidak auto enter ya. Jadi kita harus pinter-pinter milih desainnya. Oke, misalnya ini sama saya di enter. Lalu kita kecilin di sini fontnya. Untuk fontnya juga bisa dipilih. Oke, seperti ini. Lalu juga kita bisa menambahkan objek-objek lain seperti line mode. Ya, ini kalau menggambar manual seperti ini. Ya. Oke. Lalu ada juga straight line. Kalau ini garis lurus. Lalu ada box. Ya, ini mirip seperti simbol-simbol yang ada di PowerPoint ya. Seperti itu. Oke, terakhir kita bisa melakukan cropping dan juga kita bisa menggunakan tools yang ada di sini. Nah, jika misalnya kita sudah selesai melakukan editing, bisa kita save, bisa kita simpan. Lalu kita bisa menyimpannya terserah di mana saja. Saya biasanya menyimpannya menggunakan save as, biar gambar aslinya itu tidak keedit ya. Lalu di sini untuk kualitasnya bisa kita tinggikan menjadi 100%. Tinggal di save as saja. Tinggal dikasih nama di sini bebas, misalnya Kampus Unicom 2. Maka kita lihat hasilnya di sini. Ini yang sebelum edit dan ini yang sudah diedit, seperti itu.